pada siang hari ini saya akan berbagi kebenaran firman Tuhan kepada Tambi Bue dimanapun Tambi Bue berada. Dan sebelumnya kita akan sama-sama buka Alkitab kita dalam Mazmur pasal 92 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Saya bacakan, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Kami punya pohon mangga di samping rumah dan pohon mangga tersebut sudah cukup tua. Kami bisa lihat dari kulit-kulit yang sudah tua, sudah kusam. Bahkan kami juga melihat bahwa ranting-rantingnya sudah banyak yang berjatuhan. Dan kami berpikir bahwa pohon ini sudah harus ditebang karena usianya sudah sangat tua dan itu bisa mengganggu banyak orang. Dan kalau seandainya ranting-rantingnya berjatuhan, itu akan bisa melukai banyak tetangga-tetangga. Dan kemudian kami mengambil keputusan untuk akan memotong ranting-ranting bagian kiri dari pohon mangga tersebut. Setelah kami memotong ranting-ranting bagian kiri, beberapa bulan kemudian ketika musim mangga tiba, kami kembali melihat samping halaman kami, samping rumah kami melihat bahwa pohon mangga tersebut, ranting-ranting di bagian kiri yang sudah kami tebang, dan kami melihat ternyata muncul yang namanya ranting-ranting baru. Kami melihat bahwa selain ranting-ranting baru ada tumbuh yang namanya buah-buah mangga yang masih kecil-kecil, dan kami berpikir mungkin nanti aja kami tebang karena kami harus menunggu buah-buah mangganya bisa besar dan bisa masak sehingga kami bisa nikmati. Dan kemudian setelah kami puas menikmati buah mangga yang sudah masak, yang sudah besar, akhirnya kami tetap mengambil keputusan setelah musim mangga lewat kami akan menebang pohon mangga tersebut. Kami berpikir bahwa ketika pohon mangga ini sudah semakin tua, itu akan mengganggu banyak orang. Dan akhirnya kami berpikir untuk membunuh pohon mangga tersebut dengan cara menyuntik racun di bagian batang pohon tersebut. Nah, setelah kami lakukan penyuntikan racun di batang pohon tersebut, kami meninggalkan pohon mangga tersebut, dan kemudian tiba yang namanya musim mangga kembali. Akhirnya kami melihat lagi bahwa pohon mangga tersebut ternyata masih segar, masih tumbuh walaupun pohon di bagian bawah itu sudah mati, tapi ranting-ranting yang baru, bahkan pohon bagian atas itu masih berimbun, bahkan masih menghasilkan buah-buah yang besar, buah-buah yang manis, buah-buah yang sangat sedap untuk dinikmati. Padahal kami sudah meracuni pohon mangga tersebut dengan tujuan supaya pohon mangga tersebut mati. Tapi lagi-lagi tahun tersebut masih kami bisa menikmati pohon mangga tersebut. Dan kemudian ketika kita tarik kisah ini dalam kisah kehidupan kita saat-saat ini, saya mau memberitahu kepada Tambi Bue semua, mungkin saat-saat ini orang-orang di sekeliling kita menganggap kita tidak berharga. Mungkin orang-orang di sekeliling kita, bahkan anak menantu kita, berpikir bahwa semakin kita tua semakin kita menyusahkan mereka, semakin kita tua semakin kita tidak berguna bagi mereka. Seperti pohon mangga yang saya ceritakan tadi, hanya karena ranting-rantingnya berjatuhan, kami berpikir bahwa pohon mangga tersebut tidak akan menghasilkan apa-apa. Bahkan pohon tersebut malah itu akan menjadi beban bagi kami semua, sehingga kami mengambil keputusan untuk membunuh pohon tersebut. Dan mungkin kehidupan kita saat-saat ini, Tambi Bue dimanapun kita berada, mungkin orang-orang berpikir kita tidak menghasilkan apa-apa karena kita sudah tua, kita nggak akan menghasilkan sesuatu yang lebih karena kita sudah tua. Tapi saya mau kita semua belajar dari pohon mangga tersebut, dimana ketika rantingnya ditebang, dia malah menghasilkan ranting-ranting baru, bahkan dia menghasilkan buah-buah mangga yang bisa dinikmati banyak orang. Kita yang sudah lanjut usia, semakin orang berpikir bahwa kita tidak berguna, semakin orang mematikan kita secara hati, secara pikiran. Mari kita balas dengan memberikan yang terbaik, memberikan buah-buah yang bisa mereka nikmati lewat kehidupan kita. Kami bahkan berencana untuk membunuh pohon mangga tersebut dengan cara kami menyuntikkan racun di batang pohon tersebut. Nah, mungkin kita yang sudah tua ini, mungkin anak kita, menantu kita, atau orang-orang di sekeliling kita, karena mereka merasa kita menjadi beban, mungkin mereka
akan merusak yang namanya mental kita. Sebagai kita orang tua, pasti kita akan merasa sedih, kita akan merasa kecewa, kita akan merasa berpikir bahwa wah, orang-orang ini ternyata sangat tidak menyukai kehadiran kita di tengah-tengah mereka hanya karena kita sudah tua. Dan mari kita belajar mengubah pola pikir mereka dengan cara menghasilkan buah-buah yang lebih banyak lagi dalam kehidupan kita. Semakin kita tua, semakin kita lanjut usia, mari kita buktikan kepada orang-orang di sekeliling kita, kepada anak bahkan menantu kita yang dimana mereka berpikir bahwa kehadiran kita tidak berguna. Mari kita buktikan bahwa kehidupan kita semakin hari semakin berdampak, kehidupan kita semakin hari semakin menghasilkan buah. Dan pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kehidupan kita yang sudah lanjut usia ini tetap bisa menghasilkan hal-hal yang baik yang bisa menjadi berkat bagi orang-orang lain. Yang pertama, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Nah, seperti pohon mangga tersebut, saya sempat berpikir kenapa pohon mangga tersebut masih juga hidup, padahal sudah kami berencana untuk membunuh, kami sudah berencana untuk menebang, tapi pohon mangga tersebut masih hidup. Dan akhirnya saya menemukan jawaban bahwa pohon mangga tersebut itu masih berakar di dalam tanah, dan selama tanaman itu masih berakar di dalam tanah, maka dia akan tetap tumbuh, dia akan tetap berbuah, dia akan tetap tumbuh subur karena dia masih berakar di dalam tanah. Kita harus tetap berakar di dalam Tuhan. Kita harus tetap berakar, bahkan tetap harus tinggal di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya kehidupan kita tetap tumbuh, supaya kehidupan kita tetap menghasilkan buah. Dan kemudian kita harus tetap tinggal dalam komunitas-komunitas rohani. Walaupun kita tua, kita nggak boleh menghindari yang namanya kegiatan-kegiatan rohani, misalnya persekutuan dan lain sebagainya. Kita tetap harus aktif untuk ikut dalam kegiatan tersebut. Nah, bahkan di persekutuan tersebut kita masih bisa berbagi sharing satu sama lain, kita masih bisa berbagi firman Tuhan kepada satu sama lain di tempat itu, sehingga kehidupan kita itu bisa juga memberkati orang-orang di sekeliling kita. Dan kemudian kita tetap harus punya waktu untuk saat teduh dan berdoa. Dan mari kita pakai waktu-waktu kosong kita untuk kita bisa renungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita pakai waktu kosong kita dengan saat teduh dan berdoa dengan sungguh-sungguh, sehingga kehidupan kita itu bisa semakin berdampak bagi orang lain.